Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ternak. Kembali ini pertama kali kita untuk melakukan podcast karena kali ini memang sedang ada topik yang menarik dan menggemparkan dunia peternakan, khususnya kami yang sebagai peternak rakyat, yaitu pemerintah rencana akan menggelontorkan. Jadi bukan rencana lagi, katanya sudah program bahwa melalui Danantara akan menggelontorkan dana sebesar 20 triliun, jumlah yang fantastis untuk pengembangan peternakan dalam rangka mendukung program MBG. Baik, apakah dana tersebut menjadi angin segar bagi peternak-peternak rakyat, ataukah justru semakin mengesampingkan peternak rakyat sebagai pelaku usaha di peternakan? Baik, untuk kali ini saya bersilaturahmi dengan seorang peternak yang sudah puluhan tahun, sudah mengalami masa demi masa sebagai peternak, yaitu Bapak Setia Winarno, dan beliau adalah ketua dari GOPAN, Garda Organisasi Peternak Ayam Nasional. Baik, kita langsung sambut dengan Pak Win. Apa kabar Pak Win? Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat. Yes. Jadi mungkin beberapa minggu ini kalangan peternak tuh sempat banyak yang tanya Pak Win bahwa wah, pemerintah akan kasih dana nih kasarnya, yang ini dana segar 20 triliun luar biasa besarnya. Apakah peternak-peternak rakyat kita yang kecil-kecil ini bisa ikut dapat benefit dari itu, Pak? Jadi kita akan bahas masalah itu. Cuma mungkin sebelum ke arah sana kita backgroundnya dulu nih Pak Win. Ya. Jadi Pak Win sebagai peternak yang sudah puluhan tahun gitu ya. Sebenarnya pertama dari GOPAN itu apa sih Pak Win? Ya, GOPAN itu Garda Organisasi Peternak Ayam Nasional. Sebelumnya adalah Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional. Itu berdiri resminya bulan Agustus tanggal 10 atau 11 ya, saya lupa. Tapi di Istana Negara diresmikan Ibu Presiden Megawati Soekarno Putri. Itu wadah dari peternak rakyat yang waktu itu berkumpul dengan organisasi daerah, kedaerahan, akhirnya menjadi satu, dijadikanlah GOPAN. Maka dulunya gabungan organisasi. Itu artinya banyak organisasi di sini. Ya, 2004. Tetapi dalam perkembangannya dari 2004 ke sini itu banyak sekali dinamikanya itu sangat sangat fluktuatif lah di ayam itu, sehingga banyak peternak-peternak yang tumbang. Jadi memang itu konsekuensi, namanya usaha pasti ada yang tumbuh, ada yang tumbang juga kan itu. Cuman dari kacamata kami ya, itu kalau dalam 5 tahun tumbang 20-30% sangat wajar. Oke. Nah, tapi 2019 ke sini itu dalam 1 tahun tuh, dalam 5 tahun yang tumbang itu bukan 30%, tapi yang 70%. Oh, jadi cukup berat 2019. Artinya tumbang itu apakah tadi yang normal itu 20%, 30% itu silih berganti Pak? Artinya ada yang baru, ada yang gugur gitu? Silih berganti. Tapi kalau yang 5 tahun belakangan? Ada yang ganti, tapi belum segede, market share-nya belum melebihi yang tumbang. Oke. Jadi artinya akhirnya peternak rakyat mandiri ini sementara semakin menyusut sementara. Nah, karena faktor COVID atau memang sebelum COVID juga. Jadi COVID kan mulai 2020 ya. 2018, 2019 sudah mulai banyak yang bertumbangan. Oke. Karena ada kebijakan lama ya sebenarnya, kebijakan 2015 ke sini, tapi berefeknya ke 2018. Itu kenapa? Karena mulai ada pengaturan. Ini kita nggak bicara pro kontra pengaturan ya. Pengaturan kuota impor CP, terus berikutnya ada SE untuk cutting, untuk aborsi dan lain-lain waktu itu. Sekarang sudah nggak ada. Artinya jumlahnya
yang tadinya Ya. mungkin secara Bebas. alamiah bebas Terus dibatasin. menjadi dibatasi. Nah, Dibatasi itu bukan maksudnya untuk menata pasar atau gimana, Pak? aslinya memang untuk menata pasar. Ya. Jadi tujuannya mulia sih, tujuannya baik-baik saja. Tapi efeknya malah membuat peternak rakyat mandiri itu pada tumbang. Oh, Nah, oke. kenapa seperti itu? Karena kan diatur dari hulunya, impornya diatur. Nah, dulu sebelum diatur tuh kuota, bukan kuota, permintaan impor GP itu sampai 800.000 lebih itu. Itu Oke. dalam tahun 2015 itu. Nah, ketika mulai diatur menjadi 500.000 sekian. Sedikit. Ya, malah oversupply-nya di final stock-nya itu malah lama. Oh, begitu ya? Ya, dulu ketika 800 itu nggak lama. Kenapa? Karena mungkin impornya nggak nyampe 800. Saling takut di antara mereka. Oh. Misalnya si A jatahnya berapa itu? Misalnya 300.000. Ya. Si B 200.000. Ya. Mungkin nggak berani impor segitu. Wah, kalau impor beneran, segitu beneran, oversupply nih. Nah, mereka mengatur dirinya sendiri. Tapi Artinya, ketika setelah di kuota, aku jatahku kemarin 300, kalau sekarang cuma 200. Nah, lobby dong. Nah, Jadi ya istilahnya orang dibebasin, ya. mereka jadi hati-hati gitu. Ya. Ketika dibatasi, mereka jadi percaya diri gitu. Ya, tapi itu yang udah berlalu ya. Iya. Sekarang sudah ada kuota dan memang kuota sampai sekarang masih berjalan. Ya kita hormati. Ya. Nah, tapi dengan pengaturan itu sementara ini tanda petik Ya. yang diuntungkan adalah memang masyarakat luas, konsumen sama apa itu sebagian breeding yang besar. Oke. Nah, kenapa? Dulu ketika belum diatur-atur itu anak ayam itu bisa harga 7.000, bisa 1.000 dapat 3. Kalau pas harga live jatuh, ikut jatuh. Nah, jadi setelah diatur-atur enggak. Jadi DOC tetap aja nangkring, ya termurah 3.000 lebih lah. Oke. Nah, jadi artinya diuntungkan mereka. Konsumen diuntungkan apa? Dulu karkas bisa sampai 50.000. Ketika tinggi. Ya. Tapi semurah-murahnya tetap 30.000. Jadi artinya konsumen dapat harga tinggi terus ibaratnya. Oke. Kalau sekarang harga antara 28 sampai 40. Jadi konsumen diuntungkan. Nah, yang belum diuntungkan adalah si peternaknya. Karena tetap aja DOC jadi mahal, gitu kan ya. Karena dianggapnya stok terbatas nih. Ya. Ngakunya stok terbatas. Ya. Tetapi ternyata berlebih. Kan gitu. Bisa berlebih karena produksinya atau karena pasarnya yang turun? Gimana? Kalau pasar turun tidak yakin. Kita bisa tanya GPMT, omsetnya tiap tahun naik. Oke. Nah, jadi artinya tiap tahun nambah, maka yang makan juga nambah. Cuman keterbukaan dalam hal ini memang belum ada. Nah, buktinya mulai 19 Juni kemarin diberlakukan harga 18.000. Harga panen, Pak. Harga live bird paling murah 18.000. Nggak boleh di bawah itu. Nah, diberlakukan itu kan atas kesepakatan bersama para pelaku di sini, ya didorong oleh peternak mandiri terutamanya. Nah, itu terus terang yang gede-gede keberatan, maunya di bawah itu. Nah, maunya di bawah itu. Oh, oke. Padahal mereka kontrak dengan mitranya di atas 20.000, tapi diajak 18.000 nggak mau, kan aneh. Nah, mereka keberatan, tapi akhirnya ya alhamdulillah mereka mau. Nah, setelah 18.000 disepakati, bener-bener lama-lama kuat, tapi resikonya ada. Peternak-peternak besar yang sampai 4 kilo baru keluar. Artinya serapannya kurang? Serapannya kurang, karena memang jumlahnya berlebih? Karena jumlahnya berlebih, yang selama ini ngakunya nggak berlebih gitu kan. Nah, tapi dengan berbagai drama akhirnya tercapai harga 18 itu, dan akhirnya semuanya happy. Yang tadinya keberatan ayamnya 3 kilo, 4 kilo nggak keluar, sekarang happy. Bisa jual DOC 7.000. Nah, kemarin kan enggak. Jadi artinya kadang-kadang harus dipaksa juga gitu. Oke. Nah, terus kalau peternak sekarang yang tadi peternak rakyat nih, Pak, yang beneran rakyat, peternak mandiri itu sekarang porsinya berapa besar ya, Pak? Data itu tidak pernah jelas. Di pendataan kita memang kurang ini kurang selama ini kurang valid lah data itu. Cuman kita perkiraan saja. Nah, perkiraan saja, kalau saya flashback dulu zaman Orde Baru, zaman Pak Harto, itu 100% itu untuk peternak rakyat, budidaya itu. Ya, karena ada larangan, artinya berbudidaya bagiannya rakyat gitu. Bagiannya rakyat. Nah, tapi karena yang gede-gede juga pengen piara, akhirnya Pak Harto ngalah waktu itu. Dari Kepres 50 yang benar-benar hanya dibatasi hanya rakyat itu ibaratnya, muncul lagi akhirnya Kepres 90.
Kepres 22 tahun 90. Nah, itu membolehkan yang gede itu beternak. Tapi diatur bahwa mereka harus motong produknya, 60% harus diekspor, 35% boleh masuk dalam negeri tapi pasar bersih. Nah, Terus ternyata itu pun nggak berjalan kan? Ya. Itu pun nggak berjalan. Nah, setelah Krismon, ya udah mulai pelan-pelan terpinggirkanlah peternak rakyat mandiri ini. Mulai digeser, terus berlakunya Undang-Undang 18 tahun 2009. Junto Undang-Undang 41 tahun 14, nah itu semakin memang melegalisasi bahwa teman-teman yang gede itu mengembangkan besar-besaran. Jadi jumlah peternak mandiri, peternak rakyat masih survive sampai sekarang itu ibaratnya pejuang tangguh ya Pak? Pejuang tangguh. Ya sebelum 2018 itu Mas, itu masih ada mungkin 30-40% menguasai market share. Ya sekarang kira-kira 20% lah. 20%. Jadi 5 tahun terakhir itu cukup berat, 5 tahun terakhir. Sekarang 20%. Baik, jadi itu gambaran kondisi. Mungkin kalau di masyarakat kan nggak tahu Pak, taunya ayam mahal atau ayam murah kan gitu Pak. Ya, tapi kadang-kadang di pasar mahal di peternak bisa murah juga gitu ya Pak. Ya, masyarakat mungkin kalau melihat ke belakang 5 tahun terakhir itu nggak pernah ayam di atas 40.000 ibaratnya. Jadi mereka sudah diuntungkan. Nah, kemarin berita di TV kayak 60.000. Ternyata ya sengaja TV menyampaikan itu kan, menyampaikan itu biar bluffing gitu kan ya. Ternyata 60.000 apa? Karkas 1,5 kilo. Oh, 1 ekor Pak. Nah, berarti sekilonya kan 40.000. Dan itu di pasar tradisional. Nah, kita harus menghormati pasar tradisional harus masih ada. Tapi si reporter tuh harusnya seimbang dong. Harusnya dia mencari juga pasar-pasar baru yang di pemukiman-pemukiman. Itu rata-rata hanya 30.000. Nah, tapi pasar tradisional memang segitu karena mungkin biaya sewa kiosnya dan lain-lain. Sementara yang di komplek perumahan kan di rumah sendiri. Nah, maka dia 30.000. Jadi kalau di rata-rata sebenarnya harga karkas di antara 35. Karena di pasar yang dekat pemukiman 30, yang di pasar tradisional 40 kan. Jadi mungkin sobat ternak, yang peternak mungkin paham ya kondisinya. Bagi yang bukan peternak, biar bisa ini sudut pandang berbeda lah. Sudut pandang berbeda dari kacamata peternak yang mungkin selama ini tidak tersuarakan gitu Pak. Terus ini yang menarik dengan program pemerintah 20 triliun Pak. Soalnya banyak yang tanya tuh Pak, gitu. Ini gimana karena dalam pikiran masyarakat ketika dana digelontorkan itu kan asumsinya bantuan Pak. Bantuan buat peternak, buat pengembangan dan lain-lain. Jadi kalau dari sisi peternak gimana sih Pak dengan program ini gitu Pak? Ya, saya kira kalau dari masyarakat umum mendengar 20T itu, wow besar sekali gitu ya. Betul. Tapi kalau di masyarakat perunggasan itu kecil, hanya 2,8% dari putaran yang sekarang ada. Sekarang putarannya itu per tahun adalah 700T kurang lebih. 700T artinya dengan 20T ini sebenarnya kalau pemerintah fokusnya ke MBG mungkin ya memang ya untuk support MBG. Tidak secara besar itu bisnis ayam nggak terlalu besar gitu ya Pak. Makanya di mata rakyat umum kan di mata peternak ayam biasa-biasa saja. Tetapi kami sebagai organisasi peternak ayam yang bermitra dengan pemerintah juga menyambut baik dalam arti menyambut baik, mensupport, mendukung berlakunya ini. Tapi tentu dengan harapan-harapan dong. Tapi mendukung sepenuh kita seharusnya mendukung dan memang kita pengen mendukung kan gitu. Karena kapan lagi juga pemerintah kasih perhatian besar ke sektor peternakan ya Pak. Kalau sebelumnya kan ada food estate ke pertanian ya Pak. Ini kan ke peternakan. Harapannya kan peternak lebih banyak dilihat lah gitu ya Pak ya. Nah, kalau posisi kondisi sekarang nih Pak, kalau klaimnya pemerintah itu kan memang program ini untuk program MBG Pak. Nah, sebenarnya dengan kondisi sekarang, apakah memang terjadi kekurangan suplai ayam dan telur, atau sebenarnya artinya gini, kalau memang kurang kan kita bisa melihat harga luar biasa tidak terkendali kan gitu Pak. Apakah memang kurang atau gimana Pak? Sebenarnya kita itu masih oversupply.
Masih oversupply. Masih oversupply. Oke. Ya. Karena 2 hari lalu ada FGD dengan Kementerian Keuangan, organisasi peternakan, Ya. peternakan ayam ya, Perumbasan. Itu Ketua GBPU, Pak Haji Ahmad Dawami, Ya. itu ada makalahnya kemarin di Kementerian Keuangan, itu bahwa tahun ini baik karkas, terus live DOC itu oversupply tahun ini. Oversupply. Oversupply. Artinya sudah swasembada lah gitu. Iya, swasembada. Ya. Jadi nggak kekurangan. Tapi memang konsumsi masyarakat kita masih rendah. Dan MBG ini kan kalau nggak salah sekarang 30 atau 40 juta ya. Targetnya nanti kan 80 sekian juta. Jadi memang walaupun sekarang oversupply, tapi kalau ditambah pun akan keserap, insya Allah demikian. Oke. Jadi artinya sebenarnya oversupply tetapi kita masih rendah sih, jadi perlu ditambah. Ya, gitu. jadi dalam artian pemerintah lihat ini sebagai antisipasi, Pak. Ya, sebelum konsumsinya naik, kemudian nggak ada ayam, panik gitu ya, Pak. Ya. Jadi di setting dari sekarang gitu ya, Pak. Ya, lah kemarin itu yang sampai kita tertuduh. Nah, ayam dan telur itu tertuduh sebagai biang inflasi kan gitu kan. Oke, ya. Itu emang ada benarnya, tetapi kurang berimbang beritanya menurut kami. Ya. Kenapa kalau deflasi nggak diekspos? Karena ayam live ini kan harga ayam hidup maksudnya live bird itu kan bervariasi dari 14.000 sampai 23.000. 14.000 sampai 23.000. Ya. Kenapa 23.000-nya diekspos? Tapi di pasar nggak mengekspos 23.000 kan, mengekspos yang 60.000 per ekor atau 40.000 per kilo tadi kan. Jadi ada harga ayam daging di masyarakat, ada harga ayam hidup di peternak. Ya, di peternak itu kemarin HPP-nya kan 18.000, yang kita minta mulai 19 Juni berlaku itu 18 itu kan HPP-nya memang 18. Nah, sekarang HPP-nya 20.500. Kenapa? Setelah harga 18 tercapai tadi, pembibit itu rame-rame naikkan harga bibitnya. Yang pemerintah batasi 65 sampai 7.000, kenyataannya sekarang 8.000 banyak. Ya 8.000, ada yang 7.000 yang karena dianggap harganya bagus nih. Ya, istilahnya yang menghormati pemerintah maksimum 7.000 lah, tapi ada yang 8.000. Banyak yang 8.000. Jadi dengan itu kan HPP kita jadi 20,5. Nah, jadi akhirnya peternak itu sebenarnya ya tukang jahit mepet-mepet aja hasilnya. Tapi jadi pas lagi tinggi ya dinaikin gitu ya. Yang masalah adalah konsumen itu tidak terima dari peternak, tapi terima dari pedagang. Nah, dari peternak dijual ke pedagang dipotong berapa rantai itu. Nah, bisa 2 rantai, bisa sampai 5 rantai. Sehingga kalau misalnya sekalian saya informasikan ya, kalau harga 20.000 misalnya, itu modal ayam karkas itu dikalikan 1,6. 20.000. Nah, jadi akhirnya ketemu 32.000 ya, 32.000 HPP-nya. Nah, jual 40 untung 8.000. Mereka berapa rantai? Kalau 4 rantai berarti 2.000 pewang. Nah, kira-kira begitu ya. Tapi kalau harga 14.000, Pak Mansur, kalau harga 14.000, HPP mereka itu cuma 26.000. Jualnya 32. Tetap ya. Untungnya 6.000 atau jualnya 34 kan itu. Nah, jadi artinya memang pedagang itu sulit untuk turun harga. Tapi peternak gampang turun harganya. Nah, jadi buat informasi sobat ternak, dari ayam hidup kemudian diproses di RPA, biasanya RPA itu konversinya 1,55 sampai 1,6. Jadi kalau misalnya harga ayam itu 20.000, maka RPA akan menjual dengan harga sekitar 31 sampai 32. HPP-nya maksudnya? HPP. Oke. Jadi HPP bagi RPA itu 31 kemudian 32. Dari RPA biasanya kemudian dijual ke pedagang di pasar ya, Pak, atau di kios eceran. Nah, nanti ditambah lagi margin, ada yang ngambil mungkin 1.000, 2.000, 4.000, 5.000. Nah, itu yang tidak bisa dikontrol ya. Artinya tergantung masing-masing. Jadi beda antara harga yang ada di masyarakat dengan harga yang diterima oleh peternak. Ya, gitu ya, itu yang di awal saya sampaikan tadi. Konsumen diuntungkan karena harga sekarang jarang sekali di atas 40.000. Nah, tapi peternak tetap aja fluktuatif harganya. Jadi sebenarnya peternak juga nggak pengen juga harga tinggi ya, Pak? Harga masyarakat tinggi. Ya, pengennya peternak. Ya, kita juga pengen dong masyarakat jangan lebih dari 40.000. Karena peternak pun makan ayam ya, Pak. Iya. Oke. Nah, terus
Tadi kalau dari artinya peternak menyambut baik. Menyambut baik. Harapannya ini betul-betul bisa mengembangkan peternakan Ya. dan peternak sebagai pelaku utama juga dapat imbas benefit yang baik gitu ya Pak ya. Ya, jadi gini, harapannya adalah bahwa ini informasinya kan memang belum detail ya. Ya. Nah, hanya sekilas Pak Menteri Pertanian itu menyampaikan bahwa untuk budidaya diutamakan sebanyak-banyaknya adalah untuk peternak rakyat mandiri. Nah, statement itu yang kita garis bawahi, wah kita dukung banget itu. Jadi pelakunya tetap peternak mandiri, rakyat, peternak mandiri ya Pak. Okay. Untuk budidayanya ya. Jadi artinya ya mudah-mudahan market share kita yang terakhir 5 tahun lalu 40%, sekarang 20%, paling nggak bisa kembali ke 40%, bahkan cita-citanya adalah per 1 Januari 2027 bisa 50% peternak mandiri. Pengennya seperti itu. Tapi kalau dari pemerintah apa sudah ada melibatkan organisasi peternak untuk, artinya ini program masih belum final ya Pak? Belum. Bahkan kami nanya teman-teman di Dijen Peternakan, katanya belum ada gitu. Jadi artinya memang belum dibahas matang benar gitu. Tapi ada statement Pak Menteri Pertanian tanggal 10 kemarin yang menyampaikan bahwa untuk peternak rakyat itu kita dukung penuh gitu, senang kita. Jadi memang yang media lebih cepat dari kilat gitu. Iya. Kita udah ngejar kan, kita banyak teman di Kementerian Pertanian. Kita ngejar katanya belum. Kalau ketemu pun ngobrol-ngobrol juga nggak berani bicara itu karena memang masih bukannya takut dimarahin atasnya, enggak, memang karena belum detail masalahnya. Mengenai skemanya itu belum fix, artinya cuma komitmen pemerintah bahwa peternak akan ikut ambil bagian di program ini gitu ya Pak. Di program ini untuk yang budidayanya utamanya ya. Gitu. Nah kalau mengenai ini Pak, jadi kalau mungkin kan kalau ayam dan telur itu terpusat se-Indonesia, mungkin produsennya terbesar di Jawa nih Pak. Jawa. Sedangkan mungkin kalau kita tadi lihat surplus, barangkali surplusnya itu ada di Jawa semua nih Pak. Kalau terutama memang Jawa yang surplus ya. Ada daerah yang terus masih minus, kayak misalnya Papua itu minus, terus nanti NTT minus, Maluku minus gitu kan. Tapi kalau digabungkan secara nasional masih surplus. Masih surplus. Tetapi sebenarnya permintaan mereka kecil sekali dan itu bisa digenjot. Maksudnya gitu loh. Jadi kita produk ditambah asal promosi, sosialisasi ke masyarakat bahwa ayam dan telur ini protein hewani yang harga terjangkau, terus tidak sulit untuk diadakan. Nah, kalau sosialisasi itu, terus nanti ke masyarakat yang sekarang masih belum banyak makan ayam dan telur tadi, nah itu terus dipromosikan sekalian, akhirnya akan meningkat secara nasional. Jadi artinya penambahan ini kan pasti menambah produksi ya Pak. Pasti penambahan produksi ini harapannya juga tidak menjadi terpusat kembali di Jawa ya Pak. Yang tadi kekosongan-kosongan itu tetap sebaiknya catatannya tetap harus digenjot di daerah gitu ya Pak. Harapannya kalau di Jawa kita utamanya Jawa, sebagian Sumatera, sebagian Kalimantan, sebagian Sulawesi lah yang sudah surplus itu. Harapannya pemerintah memberikan regulasi dan mengawalnya dengan baik yang melindungi kita gitu. Harapannya itu, utamanya itu harapannya. Tapi kita nggak bicara hanya itu kan, atau secara nasional nambah, monggo nambah. Kita juga suka. Artinya catatan-catatan itu mungkin sedang di pemerintah juga sedang digodok betul-betul ya Pak. Ini programnya di daerah mana, berapa besar, untuk nambah kapasitas berapa, supaya di daerah tersebut kalau memang kurang ya Pak, kalau memang kurang artinya tidak terjadi kelebihan stok gitu ya Pak ya. Ya ibaratnya seperti Pertamina. Pertamina itu kan daerah terpencil juga dia support juga. Daerah terpencil support gitu kan. Bahkan harga mulai disamakan sejak zaman pemerintahan kemarin Pak Jokowi ya. Nah, jadi harapannya kita daerah-daerah yang masih kekurangan ayam itu pemerintah masuk main. Nah, seneng kan kita. Jadi akhirnya ayam juga dipromosikan daerah-daerah yang belum banyak makan ayam gitu. Ikut seneng kita gitu. Baik. Nah, terus kalau dari Pak Win sebagai peternak, ada nggak mungkin masukan supaya program ini betul-betul
mendapatkan memberikan manfaat buat peternak, terutama peternak rakyat gitu Pak? Ya, di sini ada kan program yang sudah berjalan, yaitu KUR, Kredit Usaha Rakyat. Itu kan maksimum 500 juta ya. Nah itu kalau untuk peternak yang kecil yang 1.000, 2.000 atau sampai 5.000 ekor itu masih sangat membantu. Nah, tapi untuk peternak-peternak yang di atasnya itu ya kan nggak dapat hak untuk KUR. Nah, tapi paling enggak pemerintah ada program lain yang bisa mensupport itu juga kan, gimana pun sekarang dengan Miara Rakyat itu kan saya lupa masih berlaku nggak itu. Peternak rakyat itu dikatakan rakyat itu ada yang 15.000, ada yang 25.000, masing-masing kabupaten berbeda. Jadi tapi kalau sudah segitu tuh KUR juga nggak bisa bantu, maksudnya bisa bantunya sebagian gitu, nggak bisa full ya. Jadi akhirnya pemerintah bantu yang lain itu pembiayaan yang cara lain lah. Artinya ya mudah-mudahan mungkin bisa juga dari alokasi dana yang tadi 20T, sebagian juga untuk membantu support pendanaan peternak mandiri gitu ya. Mudah-mudahan. Tapi yang jelas gini, saya pernah diajak rapat sama Dirjen PSP, Kementerian Pertanian, Dirjen Prasarana Pertanian. Nah, sarana dan prasarana ya. Itu dia tuh udah ada kredit Alsintan, alat sistem pertanian ya kalau nggak salah artinya. Nah, itu juga menyasar ke peternak juga. Jadi kan membiayai kandang klosos, kandang modern itu katanya bisa, tapi kok belum diundang lagi ya? apakah berlanjut atau enggak tahu. Oh, itu rate-nya lebih bagus dibanding KUR. Nah, KUR kan 5%, ini 3%. Tapi harus pengadaan sarana produksi ya Pak? Ya, sarana produksi. Tapi belum ada lagi ya. Ya kan nanti kita bisa tanyakan lah. Mudah-mudahan ada itu. Jadi itu untuk teman-teman existing yang sudah tidak dapat KUR, penting itu. Gitu. Baik, jadi ya menarik ya Pak. Jadi ternyata peternakan ini sebenarnya memang sesuatu yang besar dan selayaknya mendapat perhatian besar dari pemerintah juga dari masyarakat. Ini kasarnya ini kita sama-sama baik peternak, baik masyarakat, dua-duanya kebutuhan ya saling membutuhkan lah Pak. Jadi membutuhkan artinya peternak berharap di sini dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan imbalan yang layak lah kurang lebih itu. Tapi juga di sisi lain peternak masyarakat juga membutuhkan support bahan baku, terutama apalagi ayam itu kan yang paling banyak ya Pak. Ayam dan telur paling banyak yang dikonsumsi masyarakat. Jadi supaya sama-sama konsumsinya lebih baik, sama-sama happy. Dengan begitu kebutuhan proteinnya juga terpenuhi dengan baik lah masyarakat. Kalau nggak salah daging ayam ras itu Mas, kalau nggak salah antara 65 sampai 67% dari konsumsi daging yang ada di Indonesia. Kalau ayam broiler, ayam potong ras bersama unggas-unggas yang lain, itu bisa mencapai 80% totalnya. Jadi artinya unggas itu cukup mendominasi. Terutama 80% dari unggas dan broiler dan kawan-kawannya ya Pak? Kawan-kawan, ayam afgir petelur, ayam jantan, ayam kampung, angsa, bebek itu gabung-gabung sekitar itu. Kalau nggak salah angkanya itu. Saya punya buku di rumah tapi nggak saya bawa ini. Ada statistik peternakan di Indonesia, saya baca seperti itu. Nah, jadi cukup besar, tapi walaupun cukup besar kita jangan bangga dulu. Konsumsi kita tuh masih jauh di bawah negara tetangga. Malaysia tuh 40 kilo per kapita per tahun. Indonesia baru sekitar 13 sampai 14 per kapita per tahun. Jadi Malaysia itu sehari satu orang makan 40 kilogram ayam gitu Pak? Ya, per tahun. Per tahun. Sedangkan berarti kalau sebulan tuh kira-kira makan sekilo lebih. 3 kilo lebih Pak. 3,5 kilo kurang lebih Pak. 40 bagi 12. Oh iya. Jadi satu bulan orang Malaysia makan 3,5 kilo kurang lebih. Orang Indonesia hanya makan 13,5 kilo per tahun. 13,5 per tahun. Artinya cuma 1 kilo, 1,3 lah ya mungkin ya. 1,3 kilo. Jadi selisihnya sepertiganya ya Pak ya? Kita masih terlalu jauh. Betul. Jadi
ya mudah-mudahan orang Indonesia makin banyak makan daging, makan protein, menyumbang ke peningkatan kecerdasan juga ya Pak ya. Ya, Ya, dan stunting terutama supaya bisa ya tidak ada lagi lah anak-anak Indonesia yang mengalami gizi buruk begitu. ya. Ya mungkin terakhir Pak terkait program Danantara ya lewat pemerintah ya lewat Danantara ini apa yang mau disampaikan ke peternak nih Pak? Yang peternak ya Mas ya. Ya ke peternak Pak. Kalau untuk peternak ya satu kita harus memperbaiki atau mengimprove dalam hal kemampuan kita peternak, profesionalisme kita peternak. Ya. Jadi performa kita harus sebaik-baiknya, terus performa produksi ya. Ya. Terus istilahnya pengendalian dalam hal finance kita, menjaga cash flow-nya dan juga itu harus lebih baik. Terus yang ketiga, kita sering berkoordinasi di antara kita, di antara peternak sendiri, dan juga bersatu kita bersama-sama, bentuk koperasi lebih baik, karena kan istilahnya apa ya, berjamaah selalu lebih baik kan ya. Undang-undang kita yang UUD 45 pasal 3 ayat 1 juga menyampaikan bahwa ekonomi disusun berdasarkan atas kekeluargaan gitu. Kan ya. Jadi artinya itu lebih baik. Terus kemudian kita berkolaborasi juga dengan stakeholder yang lain. Jadi biar saling support. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Itu jadi meningkatkan kualitas diri, terus bekerja sama dengan teman-teman yang lain, berkolaborasi dengan stakeholder lain. Itu untuk peternak ya. Peternak. Kalau untuk pemerintah Pak? Untuk pemerintah, mudah-mudahan dana ini benar-benar diutamakan untuk satu ya untuk support MBG tentunya, itu untuk rakyat ya. Yang kedua, prioritas kedua ini ya kami prioritas kedua nggak apa-apa. Yang nomor satu kan rakyat. Prioritas kedua adalah mengoptimumkan peran dari peternak rakyat mandiri. Kalau yang gede-gede bukannya nggak usah disupport, yang gede udah bisa support sendiri-sendiri. Mereka udah pinter sendiri, udah kaya sendiri kan. Yang kita ini masih perlu dibantu. Nah, baik. Jadi intinya pemerintah. Ya, jadi kalau boleh tahu Pak Win sudah beternak berapa tahun Pak? Saya beternak 25 tahun. 25 tahun. Jadi terus jadi eksekutif 12 tahun sebelumnya. Jadi totalnya saya kerja udah 28 tahun totalnya. Kerja 28 tahun, 25 tahun sama 12 tahun. 37 38 tahun. Baru ingat umur. Ya, baru ingat umur ya gitu. Ya, jadi Pak Win 38 tahun kerja, 25 tahunnya menjadi peternak. Ya. Kebetulan saya baru belakangnya Pak, 4 tahun 5 tahun. Berarti Mas Mansur belum tahu ini dulu. Zaman saya kuliah tahun 82 Mas, itu untuk mencapai 1 kilo itu butuh waktu 35 hari. 1 kilo 35 hari. Pakannya 1,9 kilo. Sekarang untuk mencapai 1 kilo cukup 20 hari. Cukup 20 hari. Pakannya 1,3 kilo. Masya Allah. Jadi waktunya maju hampir tinggal separuhnya. Terus pakannya hemat dari 19 ke 13, 46 on. Jadi dengan teknologi, dengan rekayasa genetika, teknologi pakan yang semakin bagus itu. Tapi ini nggak ada growth promotor nggak ada ya. Itu sudah dilarang ya Pak? Dilarang. Jadi murni memang dengan teknologi akhirnya bisa seleksi dan teknologi akhirnya bisa seperti itu. Jadi sobat ternak yang dulu mungkin kepikiran khawatir jangan makan ayam broiler katanya, pakai hormon segala macam. Jadi clear sudah sejak berapa tahun? 10 tahun sejak lebih. 2018. Jadi dari 2018 sudah dilarang oleh pemerintah penggunaan growth promotor. Jadi hormon pertumbuhan itu sudah dilarang ya Pak. Jadi aman nih. Ya, kalau cerita hormon disuntik gitu itu nggak ada. Itu pernah ada penelitian di Korea kalau salah tahun 80-an. Tapi itu biaya hormonnya lebih mahal dibanding harga ayamnya. Namanya juga penelitian kan gitu. Jadi di kenyataan nggak ada. Gitu kan nggak ada. Ya oke. Baik. Alhamdulillah menarik ya. Jadi banyak informasi yang kita dapatkan dari Pak Win. Ini beliau senior suhu guru saya gitu ya. Saya baru newbie lah, baru 4 tahun 5 tahun. Jadi dengan perkembangan yang luar biasa, harapannya peternak-peternak muda itu mulai muncul ya Pak. Ya. Jadi kami berharap begitu. Makin banyak peternak dari golongan milenial, dari golongan Gen Z gitu ya. Silakan peternak dengan keilmuan yang luar biasa sekarang berkembang.
pakai juga mungkin pakai AI, pakai IoT atau apapun, mudah-mudahan bisa meningkatkan marwahnya peternakan lagi gitu Pak. Ya, sekarang bahwa peternak itu bau becek, no. Sekarang enggak. Tidak ada bau, tidak ada becek. Ya. Yang artinya peternak tuh boleh kok berdasi gitu. Ya. Ini saya pakai lengan panjang ini. Oh, ya. Padahal dari kandang gitu. Siap. Baik, mungkin itu aja. Alhamdulillah ini diskusi pertama. Harapannya insya Allah ke depan kita akan diskusi-diskusi dengan topik-topik yang lain yang up to date lah terkait peternakan, mungkin tentang bisnisnya atau tentang teknis di lapangan atau apapun lah. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi sobat ternak semua. Mungkin ditutup Pak, ada ini penutupnya ini Mas, saya tambahin, saya tadi bukan ketua umum ya, saya ketua harian. Oh ya, oke, ketua harian. Terus kemudian pesan untuk ini untuk anak-anak muda generasi Gen Z atau Gen Alpha itu jangan takut beternak ayam. Peternak ayam terbukti bisa satu membuat gizi masyarakat kita lebih baik. Yang kedua, peternak ayam terbukti itu membuat kehidupan kita itu juga bisa sejahtera. Yang peternaknya. Ya, tapi memang kemarin gonjang-ganjing 5 tahun, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Ke depan akan baik lagi dan usaha ayam cukup menjanjikan kembali. Mudah-mudahan demikian, dan ke pemerintah kami ucapkan terima kasih atas program ini, mudah-mudahan menyasar kami. Siap, oke. Baik, demikian kita tutup. Sampai berjumpa lagi di diskusi berikutnya. Salam Sobat Ternak.